Bab 41 Bisikan Pedang. Malam itu, kesunyian di lembah terasa begitu tebal, seolah udara pun membeku. Angin pegunungan hanya berhembus selembut kain sutra, enggan mengganggu siapapun. Namun, Arya tidak bisa berdamai dengan kegelapan. Pedang naga, yang terbaring di sampingnya, tiba-tiba menangis. Bilah baja hitamnya bergetar dalam irama rendah, memancarkan cahaya biru redup yang menari-nari seperti api dingin di dinding kamar. Arya bangkit, jantungnya berdesir aneh. Ia menatap pedang itu dengan alis berkerut, merasakan tarikan energi yang misterius. "Kenapa kau bergetar malam ini?" bisiknya, suaranya sedikit serak. Tiba-tiba, udara di sekitarnya runtuh. Bukan suara yang didengar telinga, tapi suara yang langsung menggetarkan tulang belakangnya. Suara itu dalam, dingin, dan berdentang seperti palu es di benaknya. "Bukalah lapisan pertamaku, tapi sanggupkah kau menanggung dingin yang membekukan jiwa?" Arya tersentak mundur, keringat dingin langsung membasahi pelipisnya seperti air es. Matanya terbelalak menatap pedang itu. Suara dari pedang ini. Pedang itu menghentak sekali lagi, seakan mengangguk. Seketika, gelombang hawa dingin yang brutal menerjang ke seluruh ruangan. Embun tebal langsung menutupi kaca jendela, dan lantai kayu yang hangat diselimuti lapisan bunga es tipis yang berkilauan. Arya harus menahan napas, udara di paru-parunya terasa menusuk. Di ruang sebelah, guru kelam yang bermeditasi terlonjak. Ia membuka matanya yang tajam dan bergegas masuk. Matanya langsung tertuju pada cahaya biru pedang naga, wajahnya mengeras penuh kewaspadaan. "Jadi sudah waktunya," gumamnya lirih. Arya menoleh, bingung. Apa maksud guru? Guru kelam mendekati pedang itu, tangannya nyaris tak menyentuh hawa es yang memancar. Pedang naga bukan senjata mati. Ia hidup, ia bernapas, bahkan ia memilih. Setiap lapis kekuatannya terkurung oleh ujian neraka. Kau baru memegangnya, tapi pedang ini sudah memanggilmu. Itu artinya kau diakui sebagai pewaris sejati. Lapisan. Arya mengulang, berusaha memahami kebenaran baru yang mengguncang ini. "Ya," lanjut guru kelam, suaranya memberat. "Pedang naga punya 9 kunci kekuatan. Lapisan pertama adalah es murni. Begitu kau membukanya, kau akan mampu membekukan waktu sejenak, membekukan materi apapun yang disentuh bilah ini. Tapi, harganya mahal. Hawa es itu tidak hanya membekukan musuhmu, tapi juga hatimu. Jika kau tak memiliki tekad besi, jiwamu akan mati perlahan, terkubur dalam peti es abadi." Arya menggenggam erat liontin giok di lehernya, yang terasa hangat di tengah dingin yang menusuk. Bisikan pedang itu masih menggema, seolah mencibir keraguannya. "Guru," katanya akhirnya, suaranya kembali menemukan ketegasan. "Kalau itu jalanku untuk melindungi dunia ini, aku siap menanggung dinginnya risiko." Guru kelam menatap Arya lama, tatapannya menyiratkan rasa bangga dan duka. Ia menghela napas berat. "Baiklah. Besok fajar menyingsing, kau akan kubawa ke altar es purba, tempat yang disucikan untuk ujian ini. Jangan kira ini hanya latihan pedang. Ratusan pendekar hebat pernah mencoba, tapi tubuh mereka kini hanya menjadi patung es, monumen kegagalan." Arya menunduk hormat, lalu menatap pedang naga yang berkilau semakin biru. "Jika memang aku pewaris Kinara, biarlah pedang ini mengukir kelayakanku." Di luar, bulan purnama perlahan tertelan awan kelabu. Hawa dingin semakin menusuk hingga ke sumsum tulang, seakan alam semesta sudah menyiapkan tempat untuk ujian es murni. Fajar menyingsing dengan sinar pucat dan rapuh.
Embun di dedaunan langsung membeku menjadi kristal es yang runcing, seolah alam pun menahan napas. Guru Kelam memimpin Arya dan beberapa murid ke tebing tertinggi yang tersembunyi di pegunungan utara yang angker. Di puncak tebing itu berdiri altar es purba. Ia terbuat dari batu biru tua yang diselimuti lapisan es abadi, es yang tidak akan mencair walau diterpa terik matahari. Uap dingin tebal menyelimuti sekelilingnya, membuat udara terasa menusuk seperti ribuan jarum tajam. Inilah altar es purba, kata Guru Kelam, suaranya rendah. Begitu kau mulai, tidak ada tombol kembali. Gagal, dan kau menjadi bagian dari monumen es ini selamanya. Arya mengangguk mantap, meski jantungnya berdetak seperti genderang perang di dalam dadanya. Ia maju, menancapkan pedang naga tepat di titik tengah altar. Seketika, cahaya biru murni meledak ke langit, menembus awan. Badai salju ilusi mendadak tercipta, menelan seluruh pandangan seolah dunia nyata terhapus. Arya! Sari berteriak khawatir. Namun, tubuh Arya sudah tertarik masuk ke dalam pusaran ilusi pedang. Arya membuka mata. Ia kini berdiri di tengah padang salju tak berujung. Angin menderu, mengiris kulitnya. Salju menutupi kakinya hingga lutut, dan hawa dingin mencengkeram paru-parunya. Lalu, dari balik badai yang mengamuk, terdengar auman yang membelah keheningan es. Seekor serigala salju bermata biru muncul. Tubuhnya sebesar kuda pertempuran, bulu putihnya berkilau seperti pecahan kristal es. Matanya memancarkan cahaya kebiruan yang kejam dan penuh amarah purba. Inikah penjaga lapisan pertama? Arya menggenggam pedang naga. Anehnya, pedang itu terasa 1000 kali lebih berat, seolah menolak digerakkan oleh paksaan. Serigala salju melesat dengan kecepatan kilat. Cakar esnya menyabet udara, meninggalkan jejak uap beku di tanah. Arya berguling menghindar, tapi hawa dingin dari cakaran yang nyaris mengenainya itu membuat pundaknya kaku seperti membatu. Aku tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik. Arya memejamkan mata, teringat bisikan Guru Kelam, sinkronkan jiwamu dengan pedang. Bukan paksaannya. Ia menarik napas yang terasa dingin dan berat, menyalurkan esensi hijau yang hangat dan hidup ke dalam tubuhnya. Ia kemudian membiarkan pedang naga menghisap energi itu, membiarkan dua kekuatan, hidup dan mati, berpadu. Seketika, cahaya biru pedang naga bercampur dengan aura hijau lembut dari esensi Arya. Bilah pedang itu mulai bersinar, berkilauan indah dan mematikan di tengah badai salju. Serigala itu menyerang lagi, namun kali ini Arya maju menyambut. Pedangnya berayun perlahan, nyaris meditatif, tetapi hawa dingin murni yang dilepaskan jauh lebih dahsyat. Dalam sekejap, angin badai membeku di udara, butiran salju menggantung tak bergerak. Pedang naga, tunjukkan kekuatan lapisan pertamamu. Arya menebas. Bilah biru kehijauan itu memancarkan aura es murni yang membekukan segalanya secara instan. Tanah, salju, dan bahkan serigala salju itu sendiri. Monster penjaga itu sempat mengeluarkan raungan mengerikan saat tubuhnya mulai kaku dari kaki hingga ke leher, sampai akhirnya retak dan hancur menjadi serpihan es yang berkilauan seperti debu berlian. Arya terhuyung-huyung, lututnya hampir ambruk. Tubuhnya kaku, napasnya keluar sebagai asap tebal, dan jantungnya berdetak sangat lambat. Ia berhasil, tetapi ia juga hampir terbunuh oleh kekuatan pedang itu sendiri. Di kejauhan, suara bisikan dingin kembali terdengar. Kali ini terdengar seperti pengakuan yang angkuh. Kau layak membuka lapisan pertamaku. Tapi ini baru permulaan. Pewaris Kinara, sanggupkah kau menahan dinginku selamanya?
Kilauan biru dari pedang naga menyinari seluruh altar, membuat udara di sekitarnya membeku seperti kaca yang retak. Arya berlutut, tubuhnya gemetar tak terkendali, bibirnya membiru. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup pecahan es. Guru kelam dan murid-murid lain yang menyaksikan hanya bisa menahan napas. Jika ia gagal menstabilkan diri dalam 3 tarikan napas lagi, ia akan menjadi patung es, gumam guru kelam, matanya dipenuhi ketakutan. Namun tiba-tiba, liontin giok di leher Arya kembali bersinar hijau lembut. Cahaya itu menjalar ke tubuhnya, lalu menyatu dengan aura biru pedang naga. Hawa es yang tadinya brutal dan menusuk, kini berubah menjadi dingin yang terkendali, seperti aliran sungai beku yang jernih. Arya membuka matanya. Iris matanya kini berkilauan biru kehijauan, seperti perpaduan langit dan hutan. Ia mengangkat pedang naga dengan kedua tangan, dan bilah pedang itu memancarkan aura es murni yang stabil, dingin, namun kini tunduk pada kehendaknya. Lapisan pertama sudah terbuka, bisik guru kelam, matanya membesar penuh takjub. Arya mengayunkan pedang sekali. Tanah di sekeliling altar membeku seketika, dan bunga es bermekaran di udara, membentuk pola naga yang melingkar indah. Semua murid terpana melihat keindahan mematikan itu. Tapi setelah itu, Arya terhuyung keras. Jantungnya berdetak begitu lambat, tubuhnya terasa seberat timah beku. Ia kembali berlutut, menahan rasa sakit dingin yang membakar dari dalam. Guru, sepertinya tubuhku juga ikut membeku dari dalam. Guru kelam mendekat, wajahnya tegang. Itulah harga lapisan pertama. Kekuatan pedang ini memakan tuannya sedikit demi sedikit. Jika kau terus membuka lapisan berikutnya tanpa penyeimbang sempurna, kau bisa hancur berkeping-keping. Arya menatap pedangnya, matanya berkilat dengan api tekad. Aku tahu risikonya. Tapi jika aku berhenti di sini, aku tak akan pernah bisa mengalahkan Pangeran Kelam. Guru Kelam tersenyum getir, sebuah senyum lelah dari seorang guru yang tahu takdir muridnya begitu berat. Anak ini benar-benar mewarisi ambisi Maharaja Kinara. Di tempat yang jauh, di pegunungan, pasukan kultus naga hitam yang sedang berkemah tiba-tiba merasakan gelombang hawa dingin yang luar biasa. Seorang komandan kultus menoleh dengan senyum tipis yang dingin. Sepertinya, lapisan pertama sudah terbuka. Pangeran Kelam harus segera diberitahu. Pewaris Kinara semakin berbahaya. Sementara itu, di altar, cahaya pedang naga perlahan meredup, menyisakan aura biru tipis yang menyelimuti Arya. Ujian pertama telah selesai, tapi bahaya baru saja dimulai.